tour leader dari Indonesia yang menjadi delegasi pada sidang umum PBB. Nah, kalau Om Suradi ini kan lebih banyak dengan hitungan. Kalau saya kan lebih banyak dengan orang gila. Kira malah pada saat saya tandem itu justru tamunya dia sampai ketinggalan. Dari mulai yang beradab sampai yang biadab, semuanya ada pernah ngalamin. Kembali lagi di Tripod, Om Tripodcast dengan saya Edo Saifullah, Edo ganteng demi Allah kan. Ini teman saya Om Diki, ini ada Om Alek dan ini Om Suradi. Wah pokoknya mah dia TL yang sangat senior, kita tanya-tanya nih ya. Nah, oke, buat teman Om semua, sebelum kita tanya-tanya ke Om Alek dan juga Om Suradi ini, sedikit profil tentang Om Alex dan Om Suradi ini ya, yang mana Om Alex dan Om Suradi ini boleh dibilang guru besar untuk kita semua, para tour leader yang mungkin yang masih junior, nah, ataupun ingin buat teman-teman yang ingin beranjak menjadi tour leader, gimana sih kiat-kiat ataupun cara-cara juga pola kerja dari tour leader itu seperti apa? Mari kita ulas sepenuhnya bersama kami dengan Om Alex dan juga Om Suradi ya. Oke Om, sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, selamat datang di podcast kita ini ya. Nah, untuk di podcast ini nih Om, ini di sini saya lihat Om Alex dan juga Om Suradi ini luar biasa sekali ya untuk basic pengalaman di tour leadernya sendiri, walaupun basic dari pendidikannya berbeda ya, karena mengambilnya akunting. Yes, dari mengambil akunting ke pariwisata ya. Dari akunting ke pariwisata. Memang sudah dari ininya memang sudah agak melenceng ya. Nah, gimana sih Om awal mulanya kenapa dari akunting bisa menjadi seorang tour leader? Perjalanannya itu seperti apa tuh Om? Waduh, perjalanannya panjang. Saya duluan ya? Boleh? Boleh. Sebentar ya Mas ya. Guru besar dulu. Ya, kalau tadi Kang Alex juga sama pas kerusuhan, kalau saya dari 97 memang udah kerja di travel, walaupun waktu itu saya ngambil kuliah di Perbanas, di akuntansi. Jadi Akuntansi. awal masuk di travel itu justru memang di back office dulu. Di back office saya dari accounting staff sampai supervisor, itu saya di travel juga. Nah waktu itu saya ngobrol-ngobrol saya sama salah satu manajer di operasional, saya diminta untuk bantu. Jadi dari situlah saya disuruh bantu isu tiket, belajar tiketing. Saya sampai di kuliah, bukan di kuliah, yang dikursusin istilahnya, jadi kursus guide, kursus tour leader, sampai kursus tiketing juga. Oh iya. Jadi diberikan kesempatan, makanya saya juga sampai detik ini saya sangat terima kasih tuh sama si manajer saya itu. Ya, dari dialah saya dapat belajar banyak tentang operasional di tour and travel. Jadi kalau hari-harinya memang saya di back office, kurang lebih saya waktu itu di travel itu 4 tahun lah. Tapi selebihnya justru saya banyak belajar di operation, cara ngisi tiket, cara jemput orang, dimaki-maki orang di airport, dimaki orang di stasiun, itu semua juga udah saya jalanin gitu. Ya itu berkat dari si manajer saya itu. Berarti otodidak ya, nggak ada sekolah gitu. Sekolah. Kursus. Jadi dulu ada dari Asita, dari Abacus, dari Galileo, semua tuh saya belajar. Jadi ya tiketing belajar segala macam, guiding juga dari Asita yang ngadain, terus juga dari HPI-nya segala macam. Pertama waktu jadi ngebantu itu di luar negeri atau di dalam negeri? Oh, dalam negeri. Dalam negeri. Jakarta. Di Jakarta. Waktu itu kita handle namanya PON. Saya lupa PON ke berapa, tapi itu memang dari travel itu handle ribuan orang. Dan saya termasuk salah satu yang dikasih kesempatan untuk bantu di operasional PON tersebut. Jadi dari jemput delegasi-delegasi dari. Itu berarti jemputnya kontingen ya? Ya, betul. Jadi semuanya termasuk juga ada posturnya, ikutan guiding segala macam di bis. Jadi ya pokoknya kalau tadi ditanya awalnya dari situ. Dari situ ya, betul. Di situ mulai mencintai berarti Om. Dan akhirnya malah jadi mencintai. Tapi itu posisi udah berkeluarga belum? Oh belum. Nah justru jujur aja saya juga banyak dapat belajar juga dari mantan pacar saya sekarang jadi istri sekarang ya. Karena kalau dia memang di operasional kan, justru saya akhirnya banyak belajar dari dia juga gitu. Cinlok berarti Om. Ya. Itu berapa lama Om sejak memulai itu di Jakarta kan?
di Jakarta apa hanya satu travel itu atau sempat ke travel lain? Ada di travel lain. Ada di travel juga lain. sama di travel Korea. Saya 6 tahun di travel Korea. Saya juga banyak belajar juga dari situ gitu. Ya istilahnya saya belajar dari senior saya. Dulu manajer saya lah istilahnya gitu. Ya balik lagi saya dikursusin juga. Itu dari tahun 1997. Ya, 97. di industri travel. Itu sampai tahun berapa? Soalnya di tahun 98 Krismon. ada terjadi krismon, ada juga terjadi sedikit pergantian Sama, pemerintahan. Itu masih berjalan atau? Masih, justru saya di situ masih hot-hotnya belajar di industri travel. Karena kan ya tadi saya bilang saya masuknya di 97 di industri travel, terus juga ya pas 98 krismon itu saya setahun di back office. Dikasih kesempatan yang tadi saya bilang. Oh iya, itu. memanfaatkan waktu ya. Jadi suasana sedang tidak memungkinkan ya Om untuk perjalanan wisata, Justru malah dimanfaatkan kayaknya belajar ya. malah ke flashback lagi ke momen sekarang ini nih, momen COVID. Jadi kalau saya selalu melihat dari segala sesuatu pasti ada sisi lainnya, ada hikmahnya gitu. Jadi ya COVID ini juga sama kan, kita dapat pembelajaran yang luar biasa. Betul. Gitu sih. Waktu 98 berarti pernah ngalamin sama COVID tuh gimana tuh? Sama COVID parah mana dengan sekarang nih? Oh, parah COVID. Berarti dulu mah masih tetap jalan ya, meskipun lagi krisman juga dari pariwisata. Masih. Apalagi kan dulu juga di travel saya yang sebelumnya itu banyak handle pemerintahan. Oh. Jadi pemerintahan kan tetap nggak separah sekarang kan kalau COVID. Kalau dulu mah walaupun krisman tetap aja domestik-domestikan. Dulu malah saya ingat banget tuh tahun 98 itu malah kita handle event Harley. Jadi Harley Owners Group. Ada istilahnya mereka. Jangan bapak ini bukan. Saya handle namanya MICE itu benar-benar dikasih kesempatan untuk seksi acara, saya pegang acara. Mereka ridings dari Jakarta sampai ke Bali. Mereka ada seminar, mereka ada event di Bali, dan itu semua saya yang handle. Dari ya balik lagi saya berterima kasih lah sama owner, sama senior saya dulu. Saya dikasih kesempatan. Kalau nggak kayak gitu mungkin ya saya mungkin akan tetap jadi seorang accounting sampai saat. Tapi memang cita-cita dulu kalau boleh tahu akunting atau memang pengen dulu jujur nggak punya cita-cita. Nah, untuk Om Alex nih, Om Alex juga sama ya. Om Alex juga memiliki basic pendidikan yang sebetulnya bukan dari pariwisata, tapi dari psikologi ya. Jauh ya. Jauh dari psikologi, tapi memang kalau misalkan sedang berjalan, psikologi itu bisa dipakai ya kalau memang lagi itu. Kayak sekarang aja tetap mata saya. Wah ya Pak, pantesan kacamatanya di atas. Nah, gimana nih Om Alex ceritanya kenapa dari psikologi bisa lari ke pariwisata gitu Om? Nyemplung, bisa nyemplung di pariwisata ya. Jadi ketika ketemu dengan seseorang yang berkulit putih, alias orang bule, dari situlah mulai menggeluti yang namanya dunia pariwisata. Kalau ditanya apa sih tourism knowledge itu, demi Allah nggak tahu. Ini beneran. Dulu atau sekarang? Dulu. Wah pokoknya tourism itu bla 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 bla. Dan saya hanya gitu ya. Belum tertarik berarti. Belum tertarik sama sekali. Tapi ketika mulai menggeluti dunia dari bawah nih, dari jadi guide dulu gitu kan. Kemudian saya sempat juga bekerja di hotel. Oh sempat di hotel? Saya bekerja di hotel Jakarta Dago. Oh iya. Nah, selama 2 tahun saya bekerja di situ. Kemudian saya udah pengalaman. Oh ternyata di bidang pariwisata itu seperti ini. Iya. Tahun 2000 aja saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan tour and travel. Salah satu perusahaan tour and travel besar lah di Kota Bandung lah ya. Yeah. Nah awalnya saya sempat untuk mencoba menjalani sesuatu hal yang ditawarin oleh si bule tadi di luar negeri. Nah, tapi karena memang waktu itu kondisinya kita lagi krismon dan ternyata memang agak kesulitan untuk berangkat ke luar negeri pada saat itu, akhirnya memang saya tidak jadi. Tapi komunikasi dengan beliau tetap berjalan. Yeah. Sampai akhirnya pada 2006 saya keluar dari 2005 akhir saya keluar dari travel tersebut yang membesarkan, yang menggodok saya. Nama travelnya boleh sebutin? Boleh? Ya, nama travelnya Jekyll Holiday. Oh, Jekyll Holiday. Benar. Tangga kita dong ya. Dan kebetulan Jekyll Holiday itu adalah
saya ditempatkan di bidang inbound untuk tamu-tamu khusus Jerman. Kenapa khusus Jerman? Karena kebetulan waktu itu saya salah satu yang bisa berbahasa Jerman. Nah, jadi staf di Jekyll yang bisa berbahasa Jerman waktu itu kebetulan hanya saya. Jadi saya lah yang ditempatkan di inboundnya Jerman. Terlepas dari itu semua, ternyata dunia tour and travel itu adalah sesuatu yang menurut saya baru tetapi penuh tantangan dan juga penuh pembelajaran. Betul. Akhirnya dari situlah kecintaan saya terhadap dunia tour and travel mulai tumbuh sampai akhirnya pada 2011 saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Ketika itu saya menjadi seorang general manager di sebuah anak perusahaannya Telkomsel, yang mana sebetulnya kalau kita melihat dari sisi finansial itu luar biasa. Berarti keluar di pariwisata? Keluar dari kantor. Jadi saya memutuskan untuk menjadi seorang freelance. Ya. 2011 saya menjadi freelance, tepatnya pada bulan Juli 2011 sampai hari ini. Ya pun memang hari ini saya masih menjadi konsultan di sebuah travel agent. Tapi inti dari saya sebagai seorang freelance saya tetap sebagai seorang freelancer. Nah, ketika saya mencoba untuk terjun di dunia tour and travel ini, sementara basic saya adalah seorang psikolog, saya mencoba untuk mengaplikasikan ilmu yang saya punya. Bahwa ternyata ilmu psikologi itu bisa terkoneksi dengan baik dan indah terhadap dunia pariwisata. Utamanya ketika kita menservis seseorang atau menservis tamu, kita bisa membaca dalam tanda kutip Betul. Soalnya kita jasa kan ya Om. Betul. Membaca yang namanya sifat manusia, perilaku manusia, tingkah laku manusia, yang mana kita sebagai seorang server, pelayan. Ya, biar bagaimanapun juga kita adalah seorang pelayan, kita bisa memahami karakteristik dari tamu-tamu kita. Supaya apa? Supaya kita bisa ngeblend. Supaya kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata tamu kita tuh pokoknya seperti ini. Oh ternyata begini dan begini dan begitu. Inilah yang menurut saya bahwa ternyata ya teman-teman, semua ilmu pengetahuan itu sebetulnya bisa dikoneksikan dengan yang namanya tour and travel atau dunia pariwisata. Saya ingat itu, terutama kan Om Suryadi saja dari yang namanya akunting bisa menjadi seorang tour leader. Ya kan, bisa bergerak di bidang pariwisata. Banyak teman-teman yang lain juga kan, yang tadinya juga dia adalah misalnya seorang arsitek. Ada rekan kita juga seorang arsitek, tiba-tiba dia jadi tour leader juga. Karena ternyata saya pikir yang namanya ilmu pariwisata itu adalah ilmu yang sangat global. Betul. Jangan salah teman-teman, bahwa dari dunia pariwisata lah semua karakteristik manusia itu bisa bersatu. Percaya atau tidak? Ketika orang banyak kemauan, banyak keinginan, orang tersebut dikumpulkan dalam satu grup, kemudian berangkat menuju suatu kota atau suatu negara atau satu objek wisata, harapan dan keinginannya pasti akan sama satu. Foto bersama. Foto di objek itu. Menikmati alamnya sana. Benar nggak? Betul. Ternyata ilmu pariwisata ya salah satu adalah hal yang bisa menyatukan umat manusia selain musik, benar nggak? Betul. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Berarti lingkungan juga ngaruh ya. Kayak Om kan di akunting, lingkungannya di pariwisata, jadi terjun di dunia pariwisata ya. Kayak Om juga ketemu sama teman dunia pariwisata itu terjun juga akhirnya ya. Nah, kalau Om Suryadi ini kan lebih banyak dengan hitungan. Kalau saya kan lebih banyak dengan orang gila. Psikolog kan? Betul. Tapi hitungan dulu ya. Sekarang udah nggak pernah, jadi nggak paham lagi. Nggak paham. Udah lupa berarti Om. Wah bahaya juga. Berarti kuliah berapa tahun tuh sia-sia tuh. Ya, pulangnya aja. Iya. Cuma ya Udah jalannya seperti itu ya. pastinya ya itulah ilmu prakteknya yang dijalani. Yang utamanya kan bisa ngitung berapa netel. Passion dari tim misalnya ada itu, kita ngeceknya pasti lebih cepat. Kalau dulu kan saya kebetulan kan megang salah satu cabang di travel agent, jadi saya dengan tim saya ya, mereka pada saat menghitung quotation ya saya akan lebih teliti gitu, jangan sampai kantor rugi istilahnya gitu. Ya kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin pengalaman yang udah pada lama nih, ada yang unik nggak Om pengalaman?
Misalkan tamu tinggalin gitu di luar negeri atau gimana? Nah ini kan Om ini kan lebih banyak turnya ataupun lebih dikenal sebagai tour leader Eropa. Berarti lebih sering perjalanan ke Eropa. Ya. Ada nggak sih pengalaman yang unik selama di Eropa gitu? Di negara-negara Eropa khususnya? Nupi kasirian atau masih tetap berngiang-ngiang sampai sekarang gitu? Yang justru waktu awal-awal saya terjun jadi TL Eropa itu, karena kan waktu itu saya tandem sama senior saya gitu. Justru pada saat saya pikir yang namanya ya mereka si senior ini udah pengalaman luar biasa lah kalau saya tahu gitu. Tapi begitu uniknya, akhirnya malah pada saat saya tandem itu justru tamunya dia sampai ketinggalan. Oh, pernah juga di restoran. Pernah juga berarti itu ya? gimana itu? Saya juga kok pengalaman saya di Eropa malah pengalaman gitu. Padahal saya harus punya tanggung jawab, saya harus menyerap ilmunya dari senior saya kan. Tapi akhirnya dari situlah saya ambil hikmahnya, even sepengalaman senior saya pun masih bisa aja melakukan sesuatu yang tidak sesuai sifat manusia ya. Tetap ada miss-nya aja ya. Error. Dari situ saya ngambil hikmahnya. Saya nggak lihat kejelekannya, saya nggak lihat bahwa oh ini orang trader ini enggak. Saya nggak lihat dari situ, tapi paling nggak ini pembelajaran buat diri saya sendiri. Karena guru terbaik adalah pengalaman. Ya, ke depan pada saat, makanya saya sih alhamdulillah pada saat udah bawa tour ke berikutnya dilepas gitu ya, sendiri, di Eropa nggak ada gaya segala macam ya. Akhirnya pengalaman dari yang kejadian sebelumnya itu jadi referensi di otak saya. Jangan sampai saya terjadi lagi seperti itu. Gitu. Jangan sampai ada namanya peserta tour tuh sampai ketinggalan, entah itu di objek wisata, entah itu di restoran, entah itu di hotel, jangan sampai. Gitu. Karena kalau di Eropa sendiri, apalagi pada saat kita perpindahan negara, kita nggak akan mungkin lagi balik lagi ke hotel itu, nggak akan mungkin lagi balik ke negara itu udah pasti susah. Jadi lintas negara memang susah ya. Jadi jangan sampai ada yang miss, entah itu jaket, entah itu barang-barang personal segala macam, pasti saya akan bawel gitu sih. Karena itu pengalaman dari awal itu pada saat saya tandem pertama kali terjun sama travel saya suruh bawa ke Eropa gitu. Oke. Dari Om Alex? Ya, kalau dari saya sih sebetulnya semuanya juga berkesan ya. Berkesan. Cuman kalau kita melihat dari berbagai macam aspek, untuk pengalaman kita lah ya, sebagai seorang trader di Eropa, dan mulai yang beradab sampai yang biadab, semuanya ada pernah ngalamin. Jadi alhamdulillah ini merupakan sebuah pengalaman ya, sebuah timing yang luar biasa buat saya. Mungkin yang paling indah adalah ketika tamu kita itu kehilangan paspor. Oh, itu yang paling indah tuh. Makanya yang paling indah. Paspornya posisinya masih di sini atau udah di sana mau pulang? Enggak, kita baru hari ketiga di Eropa. Luar biasa kan? Nah, pengalaman yang paling luar biasa buat saya, paling indah itu. Luar biasa. Nah, ada lagi pengalaman yang paling menyenangkan ketika tamu saya hampir meninggal. Di Eropa itu perjalanan dari kota Billund di Denmark sampai ke Amsterdam. Sampai akhirnya tamu saya dirawat di Amsterdam selama lebih kurang 3 hari di Amsterdam. Dan itu posisinya ketika saya tiba di Amsterdam, saya telat 2 jam saja, tamu saya sudah mungkin tahlilan. Ya. Emang sakit apa itu, Om? Kenapa? Sakit apa itu? Dia sebetulnya punya penyakit dialis, cuci darah. Dan harusnya dia tidak boleh terbang sebelum ada surat rekomendasi dari dokter. Dan itu tidak dilakukan oleh mereka. Dan saya tanyakan ke travel agentnya pun tidak mengetahui. Karena memang dirahasiakan. Dia ingin terbang, dia ingin berangkat ke Eropa. Karena buat dia adalah pengalaman pertama ke Eropa. Betul. Dan memang luar biasanya waktu itu kan kami terbang kan ke Copenhagen. Copenhagen itu kami langsung berangkat ke kota Billund. Nah, itu sebuah area yang orang pasti pada pengen ke sana. Karena kan di sana di kota Billund itu kan kita bisa tahu kan di situ ada yang namanya pusat Lego dunia. Lego dunia kan? Nah, jadi karena dia punya cucu pengen beli sesuatu, berangkatnya dia ke sana kekeh lah istilahnya. Seharusnya ketika kami tiba di kota Copenhagen, besoknya seharusnya dia sudah mulai yang namanya dialis. Iya, harusnya jadwal cuci darahnya dia. Tapi dia tidak pernah mengetahui menginformasikan apapun juga tentang saya. Pada waktu itu kami tuh ada 2 kali seminar di Copenhagen dan di kota Billund. Sampai akhirnya tiba di kota Paris
pakai pesawat dan dia tidak bisa berdiri dari tempat duduknya. Akhirnya kita pakai kursi roda sampai diperiksa oleh dokter dan baru ketahuan kalau dia mengalami yang namanya halusinasi darah. Itu ya, jadi dua pengalaman yang sangat menyenangkan itu buat saya adalah pengalaman yang paling luar biasa. Karena kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk bisa mencari solusi ketika kondisi berada dalam situasi yang sangat genting. Betul. Tapi kalau prosedurnya memang harus ada cek dulu riwayat sakit kayak gitu nggak sih Om? Kalau mau ketika kita mengetahui bahwa tamu tersebut harus dirawat, nah inilah pengalaman yang luar biasanya. Wow, kita mesti tahu sebenarnya kalau kita masuk ke rumah sakit di Eropa itu seperti apa sih prosedurnya. Nah, itu kan. Jadi pengalaman ini merupakan sebuah pengalaman yang mungkin tuli-tuli lain belum tentu dapat. Itu. Dan pengalaman satu lagi adalah pengalaman di mana saya adalah mungkin ya satu-satunya tour leader dari Indonesia yang menjadi delegasi pada sidang umum PBB. Wih, mantap. Jadi pada saat itu saya belum tahu nih ya sampai sekarang ya apakah sudah ada lagi tour leader lain yang menjadi delegasi pada acara sidang umum di PBB di Jenewa. Karena pada waktu itu memang sidang umum tersebut adalah sidang umum WHO. Saya kebetulan waktu itu bawa tamu dari Komisi 9 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Dede Yusuf. Dan kebetulan pada saat itu informasinya adalah bahwa kami diwajibkan untuk mengikuti acara-acara tersebut melalui protokoler dari kedutaan. Karena kita merasa bahwa saya kan orang tour leader ya gitu ya. Tapi kan tetap mereka menganggap bahwa kami tour leader pun adalah bagian dari delegasi Indonesia. Dan memang dari awal sudah diinformasikan bahwa kita mempunyai yang namanya uniform atau dress code lah istilahnya lah pada saat itu. Nah, jadi ketika kita masuk pun kita diberikan hak dan kewajiban yang sama. Oh iya. Dan ya walau sih sampai sekarang saya masih belum tahu ya. Mungkin Om Sul juga tahu mungkin. Saya belum mengetahui juga kalau ada tour leader lain yang pernah mengikuti sidang umum PBB ya. Ini sidang umum yang diikuti oleh sekitar 176 negara seluruh dunia dan saya terlibat di dalamnya gitu kan. Nah, jadi suatu kebanggaan Om. Ya. Ini si Om ini kalau dengar Eropa pasti ingetnya apa yang kebayang? Eropa sepak bola. Sepak bola. Kiblatnya sepak bola dunia. Nah, pernah nggak sih diantara om-om ini bawa tamu menuju ke menonton? Kalau Om Suradi ini, saya sudah sebelumnya pernah cerita juga pernah ke Stamford Bridge. Wih. Nah, pernah nggak sih om-om ini bawa ke stadion? Rata-rata mungkin orang-orang Indonesia pengen tuh nonton langsung pemain-pemain kelas dunia secara live gitu kan. Nah, gimana Om? Dari Om Suradi? Om Suradi boleh? Kalau saya memang pas untuk nonton live-nya memang belum dapat pernah kesempatan. Cuma beberapa kali itu bawa namanya insentif. Insentif itu kan memang keinginan dari customer, kita customize dianya maunya seperti apa gitu. Nah, memang beberapa kali banyak yang memang mereka minta untuk datang ke stadion-stadion tersebut, entah itu yang di UK, entah itu yang di daratan Eropa sendiri. Memang itu sudah ada dari programnya ya? Atau gimana? Mereka minta. Oh, mereka minta. Tapi memang pada saat itu kita mau sesuaikan dengan katakanlah live gamesnya, jadwal di sananya kebetulan nggak ada. Oh iya. Jadi tapi kita ada stadion tour, dan nggak cuma foto stop di depan stadion, tapi juga kita masuk ke dalam masuk ke dalam, terus juga ya namanya stadion tour itu ada masuk ke ruang ganti segala macam, foto-foto di dalam, sampai masuk ke lapangan tengah, lapangan hijaunya juga ada gitu. Cuma memang kalau tadi ditanya untuk yang live show-nya atau live games-nya memang belum pernah kesempatan untuk itu, walaupun pernah berapa kali juga katakanlah di London mereka tuh sampai mau udah deh gue nggak usah ikut turnya, ini 2 hari lagi ada gamesnya nih, ada live show-nya nih, masih peserta turnya, jadi udah lu bawa aja nih ibu-ibunya city tour gini. Saya mau kesini. Saya mau stay dulu aja di sini, gue nyusul gini. Ya udah Pak silakan gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya
dia juga nggak dapet. Karena kan memang nggak gampang kan. Nggak gampang Kalau di dapet sana kan ininya, betul ya. nggak kayak di ya Punten. Kalau di kita kan mungkin bisa aja langsung datang langsung nonton segala macam. Kalau di sana kan memang harus booking online lah apa gitu. Akhirnya ya sampai dengan saat ini belum kesampaian untuk nonton langsung. Paling ya cuma itu doang. Stadion tournya aja beberapa kali. Om Alex. Nah, ini udah sering. Pasti beberapa kali kalau Om Alex, apalagi kalau kita kepoin IG-nya ya. Karena saya ini adalah gila bola banget, ya kan? Jadi salah satunya adalah mungkin bisa dilihat ini adalah ketika saya nonton di Barcelona. Oh iya, di Camp Nou. Padahal saya mau bukan orang yang senang dengan Barcelona. Saya lebih senang ke sini. El Real. Bernabeu. Oke. Juga ada. Berarti kita sama-sama Madridista ya. Karena saya adalah orang yang gila bola sekali, jadi kebetulan dari tahun 2011 pertama kali saya bawa tur ke Eropa sebagai tour leader freelance. Saya kurang lebih sudah menyambangi total 18 stadion di Eropa yang saya nonton langsung live. Karena nyaris waktu 2018 kemarin saya nonton final di Saint Petersburg antara Prancis melawan Kroasia. Ya. Tapi pada saya lupa Piala Eropa tuh di Prancis ya. Yang Portugal menang 1-0. Prancis. Ya itu Prancis. Kebetulan saya waktu itu juga terlibat nonton tapi semifinalnya. Jadi yang paling utama buat saya adalah bahwa nonton bola adalah suatu keharusan. Tapi itu nggak bareng sambil TL. Kebanyakan saya jadi TL. Jadi ketika saya informasikan bahwa Bapak Ibu kita akan berkunjung ke beberapa kota yang ada stadion sepak bolanya dan ada pertandingannya, matchnya. Apakah Bapak Ibu senang bola? Kebanyakan. Senang banget nih, gimana caranya nih? Nah, saya biasanya suka bantu untuk cari tiket. Jadi ketika saya datang, mereka sudah tinggal di jalan aja. Waktu pun ketika saya berada di London, berada di Manchester, biarpun saya adalah bukan orang yang suka dengan Manchester United, ya. Saya itu tetangga yang berisik. Saya sebelahnya nih, City. Saya selalu mengajak tamu saya untuk nonton. Karena kan banyak orang Indonesia kan lebih senang ke MU ya. MU betul. Saya nonton MU itu 2 kali dan alhamdulillah 2 kali MU-nya kalah. Nah, kalau di sini berarti saya berharap Om Alex ini terus nonton MU biar merah yang satunya lagi juara ya. Kalau saya merah yang satunya lagi, Om. Itu dia. Biar nama saya Alex sama-sama dulu pelatihnya kan biasanya. Tapi saya dari dulu memang nggak pernah namanya suka dengan yang namanya MU. Yang itu namanya bola ya. Oke. Siap. Oke, teman Om Trip tentunya masih sangat seru obrolan kita kali ini ya dengan para TL senior ini. Nah, bagi yang masih penasaran, di segmen berikutnya kita akan tanya. Nah, apa sih yang mereka lakukan di masa pandemi ini ya? Baik, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Tripod, Om Tripodcast. Nah, kita lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Untuk pandemi seperti ini, Om Alex dan Om Suradi, jadi deg-degan ini. Terkesima dengan pengalaman sepertinya. Pengalaman Om ini luar biasa. Karena ngeliatin foto jadi gitu. Pengalaman saat pandemi apa nih kesibukannya? Kan pariwisata semua lagi tiarap ya. Pasti kalau dapur mah tetap harus ngebul kan. Nah itu dia. Nah, makanya penasaran nih. Kalau saya awal-awal pandemi sejujurnya shock. Ya, shock lah kita ya. Pasti. Nah, begitu teman-teman. Saya punya pengalaman sedikit share aja lah ya. Iya. Ketika saya menjadi seorang tour leader yang notabene
kita berbicara mengenai income sebagai seorang tour leader ke Eropa memang tidak bisa dipungkiri sesuatu hal yang bisa dibilang membelalakan mata. Salah satu cara saya ketika itu adalah saya selalu menyisihkan uang atau pendapatan saya itu untuk disisihkan pada hal-hal yang bersifat reksadana. Salah satunya adalah saya dengan membeli semacam stocks, saham, atau surat utang negara. Nah, hal ini ternyata bermanfaat sekali ketika pandemi ini mulai. Ketika bulan April 2020, ketika kita sudah tidak punya lagi yang namanya pendapatan, dan ketika saya mulai dengan isi saya menjual kembali, resell, yang namanya surat utang negara dan juga stocks yang saya pernah beli tersebut, dan ternyata luar biasa. Kita mempunyai benefit atau advantage yang cukup signifikan. Akhirnya dari situ kita bisa hidup. Artinya memang mau nggak mau di awal-awal kita hidup dengan uang tabungan kita. Iya, pastinya. Nah, itulah. Nah, tapi kan akhirnya kita berpikir kan, kalau lama-lama bisa habis nih. Bener nggak? Nah, seberapa pun uang tabungan yang kita simpan gitu kan, lama-lama bisa habis juga. Nah, itu karena kebetulan 5 tahun sebelumnya, tahun 2015 saya dengan saudara saya, dengan kakak saya membuat atau menyewa lahan untuk membuat kopi. Hanya saya mulai menggeluti yang namanya dunia kopi tersebut. Saya terjun langsung. Dan alhamdulillah ternyata banyak dari klien-klien saya lah sebagai customer-nya. Nah, mulai banyak nih, itu kan mulai banyak, juga mulai penerapan dan penjualannya juga mulai signifikan. Tapi ternyata tetap ya, apa yang pernah kita dapat dan kita belanjakan menjadi sebuah kehidupan keseharian kita ternyata kurang atau tidak sesuai dari kopi tersebut. Nah, akhirnya pada bulan Januari 2021 saya berpikir, itu awalnya begini, bulan Desember, akhir Desember saya ini lagi jalan-jalan karena saya hobinya nge-jeep, four-wheel drive. Saya lagi jalan-jalan dengan teman-teman saya gitu kan, saya berpikir ngapain ya kita jalan-jalan buang duit, kenapa nggak kita jadikan aja ini sebagai lahan terus kita dapat duit kan. Betul. Nah, sejujurnya saya sudah berkecimpung di dunia off-road itu sekitar 30 tahun. Dari tahun 1988, kurang lebih hampir 32 tahun lah saya bergelut di dunia berkecimpung di dunia four-wheel drive Jeep ya. Jadi ketika kita mencari jalur-jalur baru, kami alhamdulillah sih tidak merasa kesulitan. Ketika kita akhirnya berusaha untuk membuat sebuah format untuk menjual off-road, akhirnya format inilah yang mengantarkan kita pada bulan Januari sampai hari ini menjadi salah satu captive income kami. Gitu. Jadi saya alhamdulillah dengan dukungan dari teman-teman di asosiasi ASPI terutama, dan juga teman-teman di luar daerah Jawa Barat ya. Karena sejujurnya teman-teman, saya belum pernah yang namanya, maaf ini bukan bagaimana ya, selama saya mempunyai program off-road ini atau fun off-road ini, belum pernah sekalipun kita disupport oleh teman-teman dari Kota Bandung. Justru yang support kami ini adalah orang-orang dari Jabodetabek, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Lampung, dari Palembang, dan dari Medan. Ini yang luar biasa. Dari Medan pagi-pagi datang, waktu itu kan ada pesawat Garuda ya, pagi-pagi ya, nyampe di bandara, pagi-pagi kita jemput, langsung seharian penuh, kita off-road, besok malamnya langsung di drop di hotel. Ini luar biasa sekali buat saya, luar biasa sekali, karena memang ternyata demand dari orang di luar Jawa Barat lah justru yang luar biasa nih, yang luar biasa supportingnya. Terutama dari Jabodetabek ya. Kenapa dari Jabodetabek? Karena mungkin karena rutinitas yang begitu luar biasa, mereka yang tidak mempunyai waktu untuk bisa menikmati nuansa alam dan lain sebagainya. Ketika disuguhi hal seperti ini, ternyata inilah yang mereka nantikan sebetulnya. Mereka butuh yang namanya refleksi untuk bisa mencurahkan emosi mereka di saat mereka merasa kejenuhan gitu kan atas dari sebuah aktivitas harian mereka di kota ya. Jadi pengen ke gunung ya. Nah, jadi main ke gunung itu luar biasa. Itu kemarin yang dari Medan datang ke Bandung ini di masa pandemi atau sebelum pandemi? Masa pandemi.
di masa pandemi. Itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu luar biasa. Seminggu itu bisa sampai 5 kali kita offload terus runningnya itu. Berarti 2021 sekarang dong? Betul, karena memang baru Januari 2021 ini saya mencetuskan untuk program ini. Berarti nyewain sama mobil-mobilnya berarti Om? Betul, jadi memang kita sebagai operator dan mobilnya. Itu untuk lokasinya di Bandung Utara, Bandung Selatan? Bandung Selatan, kita masuknya itu dari Taman Love, ya. Sampai kita keluar di Pangalengan di Gaspol yang mau menuju ke Taman Langit. Berarti itu jalur baru. Jalur baru ya, membuka jalur baru berarti ya, mantap sekali. Untuk Om Suradi, nih Om Suradi ini apa nih kegiatannya sekarang Om? Waduh, kegiatan sekarang. Apalagi saya lihat di depan ada apa itu, Bos? Waduh, itu Nah, dia tuh. Ini nih. Nah, itu Frostic, salah satu Frozen chicken. Ya memang ini Nah, awalnya Persik ya. Ada juga ini ya. ya sebenarnya sih sama lah seperti Kang Alex juga. Saya juga dari tahun 97 sampai terakhir 2020 biasa kerja gitu ya. Biasa di kantoran, di operation, di lapangan segala macam. Tiba-tiba begitu pandemi waktu itu bulan Mei 2020 saya ingat banget, semua kita dirumahkan. Semua nggak ada yang dari sisi owners, nggak ada yang mau apa, mungkin lihat sikon, nggak mungkin juga ada transaksi tour and travel, jadi semua kita dirumahkan. Dari situ ya sama, stres, pusing. Kalau tadi Kang Alex mainnya di Hutan? Bukan, dia investasinya di investasinya di sertifikat utang negara segala macam di reksadana. Kalau saya memang sebagian waktu jadi tour leader segala macam ada sisa uang, ya memang sedikit beli properti gitu. Akhirnya pada saat pandemi nggak ada pemasukan segala macam, akhirnya ya sama. Kalau tadi Kang Alex balik lagi jual reksadana, kalau saya jual properti yang saya punya. Nah dari situlah saya mulai pikir, kenapa juga nggak ikutan berkecimpung di dunia properti gitu kan. Awalnya juga bantuin jadi freelance di salah satu agent properti juga, hanya sebatas untuk ngejual marketing aja. Jadi kita ambil komisi lah gitu. Cuma akhirnya sejak dari bulan kemarin itu ada salah satu senior juga yang dulunya dia di travel, tapi sudah 7 tahun ini dia fokus di properti, tapi bukan hanya sebatas ngejual, tapi dia juga dari developer juga, jadi kontraktor juga segala macam. Dan memang ilmu properti itu nggak sebatas hanya menjual gitu kan. Dan akhirnya ya saya juga coba sama dia, saya ikutan sekolahnya juga, nambah ilmunya ya saya pengen nggak cuma sebatas ngejual. Dan alhamdulillah ya mulai sedikit ada keberanian juga untuk mulai lagi. Tadinya ya itu stres, panik gitu kan. Biasa bangun pagi ke kantor, pulang udah sore, pulang udah malam, tapi sekarang akhirnya di rumah ya? di kemarin di rumah aja gitu kan, bingung segala macam, ya stres lah pokoknya. Cuma ya untungnya ya dengan adanya passion lagi sekarang baru lagi bercoba untuk shifting, jadi berubah dari pariwisata ke properti, terus juga ada saya juga jual frozen food ini seperti ini. Ini ada online. Ini dijualnya secara online. Kebanyakan online sama ada reseller, karena kebetulan ya kebanyakan sih dari reseller gitu. Saya nggak punya toko. Oh, jadi nggak punya toko. Jadi ini di stay di rumah aja. Jadi untuk yang mau temen Om Trip di luar sana yang mau beli atau coba nih frosty ini, caranya gimana? Ya bisa di GoFood atau di GrabFood juga bisa, atau bisa nanti juga kontak ke saya juga bisa by WhatsApp. Instagramnya mungkin ada. Instagram juga ada, Frostic Bandung ada. Frostic Bandung Instagramnya teman-teman. Jadi memang ini simple ya, nggak perlu masak. Yang nggak bisa masak pun juga bisa tinggal dihangatin doang. Ini udah dalam kondisi frozen, ya kita tinggal hangatin aja. Cuma dioseng-oseng bisa 2-3 menit, atau mau dimasukin microwave bisa, atau sambil direbus sama plastiknya ya. Oh bisa. Jadi di muka sudah siap makan. Ya, jadi plastiknya juga bukan plastik yang kayak plastik itu ya. Ini plastiknya juga udah standar kesehatannya juga udah cukup terjamin. Jadi nggak usah khawatir. Kalau untuk dari sisi higienitas kita juga udah ada MUI, udah BPOM segala macam, udah ada izinnya lengkap. Terus kalau misalnya dalam kondisi frozen food juga, dimasukin ke dalam freezer,
itu cukup awet. Cukup awet. Berapa lama bertahan di dalam freezer? Kalau dalam freezer sih bisa sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Jadi ada masa expirednya di belakangnya, itu sampai 6 bulan juga bisa bertahan. Memang segmennya ini kebanyakan kita kalau ibu-ibu yang malas masak, yang nggak bisa masak, atau juga yang dulu tuh target kita waktu kita bikin juga ini untuk mahasiswa. Yang di kosan gitu kan? Di kosan. Cuma kan sejak pandemi ini banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang mahasiswa itu yang tadinya awalnya ngekos, Pulang. kampus libur, kampusnya online segala macam, jadi ya nggak ada lagi yang ngekos ya. Memang akhirnya sekarang masih kebanyakan segmentasinya di ibu-ibu aja. Ini ngebuka buat reseller nggak Om? Oh bisa ya? Kebanyakan saya kebantu sekali dari reseller gitu ya, memang punya networkingnya di emak-emak gitu. Oh betul, ibu-ibu ya networkingnya. Ibu di gang ya. Nah, jadi jangan khawatir walaupun dalam bentuk beku, bahkan bisa direbus langsung dengan plastiknya. Memang dari standar BPOM-nya sudah terjamin ya, sudah terjamin higienitasnya juga. Tadi saya lihat ada brand halal MUI. Ya, itu juga sudah dipastikan halal ya. Nah, untuk sekarang nih Om, ini kan untuk pemesanannya bisa lewat IG-nya di Frostchick ataupun langsung WA ke Om Suradi. Untuk harganya pasti ada yang penasaran nih. Untuk harga ini berapa gram ini? Oh ini satu bungkus ini sekitar 400 gram. Isinya itu sekitar 4 sampai 5 potong. Nah itu kita biasanya sih sekitar 45.000 untuk per bungkus ini. Gitu. Tapi kalau misalnya harga, ya mungkin teman-teman dari sini mau ada yang lebih, itu nanti kita bisa kasih harga spesial. Nah, ya ada harga spesial nih dari Om Suradi. Apalagi kalau mau beli rumah, kasih harga spesial. Beli rumah ya boleh ya. Mudah-mudahan pengalaman dari Februari kemarin jual aset, akhirnya ya kenapa gue juga nggak berkecimpung di Properti juga. Ini juga sama Om, properti. Jual tanah-tanah mertua. Dibeliin beras, Om, makanya aduh rugi ya. Ya mudah-mudahan pandemi ini Jual beli ya. Jual beli. Jual tanah beli beras. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Mungkin ada nih kiat-kiat buat teman-teman, pasti banyak nih teman yang istilahnya yang di luaran sana, mereka yang masih tetap berharap kapan pandemi berakhir dan mereka pun masih kebingungan untuk mencari penghasilan. Akhirnya mereka patah semangat. Mungkin ada kiat-kiat dari senior kita ini gimana caranya bertahan ini ya. Istilahnya bukan senior ya, ini mah kalau saya secara pribadi berdasarkan pengalaman aja. Seperti tadi saya bilang juga, saya awalnya jujur stres, panik segala macam, apalagi tadi ya tabungan kita ada, tapi kan akhirnya makin lama makin habis. Sekarang juga masih sama, masih makan tabungan juga sampai jual aset segala macam. Tapi paling enggak bukannya kita berusaha untuk pesimis, tapi paling enggak kita realitasnya aja dulu. Bahwa memang apalagi sekarang PPKM yang udah beberapa kali extend nih. Sampai level 4 katanya. Sampai level 4 betul. Sampai sekarang juga kalau kita bicara kemarin saya juga ikutan training umroh haji sebagai tour leader dan pembimbing ibadah haji. Tapi tadinya teman-teman di travel umroh haji itu udah optimis bahwa nanti setelah lebaran haji umroh akan dibuka, dan akan dibuka. Jadi memang saya kemarin disiapkan untuk jadi tour leader umroh juga. Tapi akhirnya kenyataannya semalam baca umroh memang udah dibuka nih per Oktober ini setelah 1 Muharram, istilahnya per 1 Muharram udah buka. Tapi sayangnya Indonesia masih belum diizinkan untuk umroh. Jadi kita masih belum tahu kapan ya pariwisata, terutama kayak saya sama Kang Alek kan kita bicaranya mainnya kebanyakan ke outbound. Nah kalau untuk outbound itu jujur bukannya pesimis ya, tapi paling nggak saya di asosiasi tour leader juga banyaklah kita dapat insight dapat info-info dari beberapa kementerian segala macam. Kayaknya memang kalau untuk outbound mungkin masih setahun atau 2 tahun lagi lah baru back to normal. Makanya kita ya berusaha untuk striving, untuk berusaha untuk berubah dulu. Jadi saya jangan cuma COVID ini memberikan pelajaran. Kalau dulu saya hanya dapat dari satu sumber income dari gaji sebagai karyawan. Nah kalau sekarang mungkin ya kita harus mencoba segala sesuatu. Ya, jadi kreatif ya. Jadi kreatif, kita bakat ya. Jualan ini segala macam gitu ya. Mau nggak mau. Gitu. Betul. Jadi kita harus punya semangatnya aja lah. Nah jadi buat teman-teman terus berkarya ya istilahnya, kita jangan menunggu peluang itu datang, tapi sebisa mungkin kita ciptakan peluang itu ya. Untuk Kang Om Alex, apa nih
kiat-kiat untuk teman-teman semua? Yang pertama, jangan patah semangat. Pastinya tentunya jangan patah semangat. Yang kedua, tetap berkreativitas tinggi. Kita mencari celah sesuatu hal itu jangan dilihat dari nilai materinya. Lihatlah dari kontinuitasnya. Iya, berkelanjutannya itu Berkelanjutannya. Sejujurnya, kalau kita berbicara mengenai kontinuitas, saya bisa mendapatkan captive income dari off-road ini. Kalau kita berbicara mengenai dari sisi fee, itu sangat kecil. Tapi ketika kita berbicara quantity dan kuantitas, dan juga kualitas, ini yang akan menjadi teman-teman akan menjadi lebih semangat. Jadi sekali lagi, tetap kita berusaha, tetap belajar, tetap mencari solusi yang terbaik buat kita. Dan jika memungkinkan, jangan ada kata malu dalam diri kita. Ya. Tetap berusaha, tetap semangat. Dan saya justru mungkin di sini sama Om Suradi juga membuka peluang Ya. para teman-teman untuk mungkin kalau Om Suradi bisa menjadi resellernya dari Frosty. Kalau saya mungkin bisa juga dengan berjualan off-road. Karena kadang-kadang dengan jualan-jualan seperti ini, mungkin kita kalau melihat dari sisi nilai kecil, tapi ketika kita berbicara ya seperti yang saya bilang, kuantitas terus kontinunya lebih banyak, ini justru akan menjadi satu hal yang bisa dibilang nantinya mengganti apa yang sudah kita biasa dapatkan. Iya, betul. Saya menjual paket off-road ini justru akan memberikan peluang buat teman-teman untuk menjadi ya dalam kutip lah reseller lah misalnya ya, seperti itu. Karena dari satu kendaraan aja teman-teman akan mendapatkan fee yang cukup signifikan. Betul. Lumayan, saya pikir lumayan. Dalam 1 bulan itu saya melihat ada seorang guide dari Jakarta, terusan aja, guide senior di Jakarta, yang mana dia itu adalah orang yang banyak memberikan input dan juga masukan secara promosional dari saya terhadap agen-agen yang ada di Jakarta. Dan ternyata sampai hari ini beliau salah satu orang yang mensupport saya juga. Dan penghasilannya malah bisa dibilang cukup signifikan. Dia bisa sebulan itu bisa mendapatkan sekitar 3 sampai 5 juta. Wih, Hanya jualan off-road saya. jualan off-road Itu ya. aja. Itu terus loh. Saya bilang luar biasa ya, teman-teman guys saya ini sebulan dia bisa dapat 3 juta paling kecil gitu kan. Berarti otomatis kan dengan 30 mobil dapat tuh. Jadi artinya ketika kita berusaha pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya. Nah, jadi tetap kreatif ya Om ya. Yang Yes, pertama tetap betul, kreatif. kreatif. Mencari celah sekecil Yang apapun kedua- celah itu kita pergunakan. Yang Ya. kedua, jangan mengeluh dengan apa yang misalkan seperti tadi Om Alex bilang, dengan hal yang kecil jangan mengeluh. Terus juga poin berikutnya, tetap bersabar karena segala sesuatu yang kita kerjakan belum tentu kita hasilkan hari ini, tapi mungkin dihasilkan di hari yang akan datang dengan hasil yang lebih melimpah tentunya. Dan jangan malu. Jangan malu, Dan betul. malu ya, jangan malu. Siap. Hmm. Setiap masalah pasti ada jalannya ya. Betul. Kayak pandemi gini mesti ada min plusnya. Minnya kita memang dari pariwisata tiarap semua ya, tapi plusnya kayak Om jadi punya usaha sampingan kayak off-road. Terus Om Sinari juga sama nih punya prosen sama jadi properti juga. Agen properti. Ya. Buat teman-teman Om tetap semangat, pokoknya pantangin aja terus di channel Om. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you again. Oke, Thank you, terima Om. kasih. Semangat. Ya.